dan sekarang omset kami sudah 9 juta per bulan atau 150 juta sampai 180 juta per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Deni Sri Laksonawati. Umur saya 44 tahun. Saya mempunyai anak 3, laki-laki semua, dan saya tinggal di Hargorejo, Dusun Ngaseman, RT 25, RW 07, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Saya adalah pemilik Home Industri Mekar 2 yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Dulu kami belum mempunyai usaha ini. Dulu kami kegiatannya ibu-ibu rumah tangga, hanya membuat gula Jawa. Itu tidak 1 hari full, tetapi 3 hari itu untuk kami kerjakan, dan 3 hari gula Jawa niranya itu dibawa yang mengambil nira. Jadi 3 hari dan 3 hari selebihnya itu hari-hari kami itu hanya kebanyakan nganggur, atau setelah selesai kegiatan rumah tangga kami kadang-kadang bingung mengerjakan apa. Dan tahun 2006 ada pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu mengadakan pelatihan olahan makanan, dan kami memilih beberapa jenis makanan, yaitu dulu ada jenang alot, ada jeriping pisang, ada sale pisang, ada wingko, dan kami memilih produk wingko karena kami melihat di kiri kanan kami banyak sekali bahan-bahan baku seperti kelapa itu banyak sekali, dan ketan juga mudah didapatkan, gula pasir juga mudah didapatkan, dan untuk tambahan-tambahan makanan seperti bahan produk seperti telur dan vanili juga mudah didapatkan. Dan dari 14 orang dari Dusun Ngaseman, yang 14 orang lagi dari Dusun Penggung, itu kami jadinya 28 orang, dan kami dijadikan 2 kelompok. Terus yang kelompok 1 itu Penggung, itu dinamakan Mekar 1, yang kami kelompok 2 Dusun Ngaseman itu diberi nama Mekar 2, dan sudah sampai sekarang kami buat nama sebagai nama home industri kami, kelompok Mekar 2 ini, kelompok Mekar 2 Dusun Ngaseman. Terus kami juga sudah mendaftarkan HKI, kami daftarkan untuk Mekar 2 di Balai Bisnis. Terus kami juga awal usaha langsung kami daftarkan mencari PRT atau Depkes RI. Terus kami juga memasarkan wingko itu ada di rumah produksi sini, ada di toko, warung-warung kecil, ada di pasar tradisional, ada di pasar kabupaten, juga ada di toko oleh-oleh, ada di pusat oleh-oleh. Awal usaha kami dengan modal Rp500.000 dan peralatan senilai 1 juta, dan sekarang omset kami sudah 9 juta per bulan atau 150 juta sampai 180 juta per tahun. Dari 14 orang tersebut, lama-lama karena dulu kan kegiatan baru awal, jadinya kita untuk mengerjakan produknya itu waktu itu kelebihan tenaga, dan kegiatan teman-teman dulu ada juga yang terus menjadi penjual kelontong karena dimintai ibunya untuk membantu penjual kelontong, mengembangkan bisnis ibunya. Ada juga yang ikut suaminya, ada yang mengurus orang tuanya juga, tetapi tetap menjadi anggota Mekar 2. Dan untuk karyawan kami yang tetap masih ada 6, terus yang lain itu
tetap mengikuti kegiatan di sini dengan mengikuti pertemuan rutin, karena di sini ada arisan, ada simpan pinjam, terus ada bantuan modal dari perbankan yang harus kami angsur tiap bulan. Jadi kami mengadakan pertemuan tanggal 17 tiap bulannya, gitu. Terus kegiatan karyawan kami itu di sini dari mulai produk itu mengupas kelapa sampai memasak, mengemas, ada juga yang bisa membantu memasarkan juga. Selain dari di toko atau di pasar, kami juga menjual melalui online, yaitu kami menggunakan penawaran via WA, juga Instagram saya Deni Mekar 2. Terus kami juga ikut di Bela Beli Kulon Progo, terus kami juga ikut kadang-kadang COD, terus ada juga sales yang ngambil ke sini untuk dibawa ke luar kota itu. Terus ada juga kami penjualan paling jauh ada di tingkat kabupaten, baru di tingkat kabupaten, tetapi sales-sales itu membawa ke luar kota. Untuk mendapatkan bahan baku, kami untuk kelapa itu ada pemasok khusus, karena untuk pembuatan wingko kelapa muda itu kelapanya khusus yang masih muda dan tidak tua, tidak terlalu muda juga. Jadi sudah ada pemasok yang hafal untuk wingko, karena ciri khas kami adalah wingko kelapa muda. Terus untuk bahan baku yang lain seperti tepung ketan, seperti gula pasir, telur, dan margarin, itu kami bisa beli di toko dan itu tetap ada. Terus 2 kali dalam seminggu itu kami beli bahan baku, itu habisnya kurang lebih tiap belanja itu 2 juta. Dan untuk kemasan kami juga sudah mempunyai relasi untuk kemasan, itu mereka sudah hafal kami habisnya tiap bulan itu berapa bungkus atau berapa biji, terus mereka sudah menyediakan setiap saat ada, gitu. Selain kita menjual wingko, kita juga menjual nasi kuning, menerima pesanan nasi tumpeng, menerima pesanan nasi dus dan snack-snack. Juga kami menerima jasa pembuatan hantaran pengantin, dan kami juga menerima pesanan sesuai pemesan, misalnya ada ingkung atau ada makanan-makanan yang lain. Terus kami juga melakukan reseller. Tujuan kami melakukan reseller yaitu kami bisa membantu kepada teman-teman yang berproduksi lain supaya mereka bisa tambah laris untuk berjualannya. Walaupun kami sudah dikenal di masyarakat, tetapi kami mempunyai kendala, yaitu kendala kami jauh dari perkotaan, karena untuk mengirim barang itu memerlukan waktu, karena misalnya kita harus sampai di tempat penitipan itu jam sekian, kita harus persiapan untuk menghitung perjalanan kami ke sana itu berapa menit atau berapa jam. Kami harus persiapan dulu di rumah, terus harus sampai ke tempat tujuan. Dan tetapi kekurangan itu juga mungkin tidak begitu karena memang lokasinya kita ada di desa, dan untuk mengurangi pengangguran anak muda atau untuk menambah penghasilan ibu-ibu, untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan kami juga mempunyai harapan bisa membuka outlet di daerah kita sendiri untuk mengurangi pengangguran, untuk menambah tenaga kerja, dan supaya bermanfaat untuk semua orang. Dan kami berharap pada anak-anak muda zaman sekarang untuk menyenangi bisnis atau untuk berwirausaha, walaupun
saya tahu sebagai orang tua anak-anak muda itu, sebagai orang tua mungkin mengharapkan anak-anaknya itu menjadi pegawai negeri yang sudah mendapatkan gaji tetap yang kayaknya dilihat enak, tetapi walaupun anak-anak muda sudah menjadi pegawai negeri, sudah mempunyai pekerjaan tetap, tetaplah untuk berwirausaha, untuk berbisnis, karena pintu rezeki yang paling banyak itu dari berbisnis. Dan misalnya anak-anak sudah kelebihan rezeki, misalnya kita bisa berbagi, bisa bersedekah pada orang lain, karena kita bekerja tidak hanya untuk diri sendiri dan tidak hanya untuk di dunia, tapi kita juga memikirkan untuk ke alam akhirat nanti, seperti itu. Karena bekerja itu adalah selain mendapatkan hasil juga sebagai ibadah. Dan untuk anak-anakku, anak-anak muda di Indonesia, saya harapkan kalian bisa menjadi wirausaha yang sukses dan tetap bertanggung jawab dan pantang menyerah walaupun usahanya baru mengalami kendala atau baru dirintis. Tetap berusaha dan terus dikembangkan sampai berhasil dan bisa menjadi atau membanggakan orang tua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Agung DRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.